Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Ibu harapkan tetap sehat, semangat. Tetap gunakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu pakai masker. Yang terutama jangan pergi berkerumun kemana-mana. Lakukan segala sesuatu di rumah saja, baik itu belajar, ibadah dan lain sebagainya, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang terakhir, yaitu menyusun ulasan dari buku yang dibaca. Kita ulangi, menyusun ulasan dari buku yang dibaca. Tentu yang kita baca di sini adalah buku. Apakah itu buku fiksi atau non fiksi? Bagaimana kita memberikan ulasan kalau kita belum bisa membaca bukunya? Nah, pertama sekali kita baca dulu bukunya. Kalau dia buku fiksi, kita baca ceritanya sampai selesai, kemudian kita bisa mencari unsur intrinsiknya. Mungkin ada temanya, ada latarnya, ada pesan yang tersembunyi di dalam bacaan Anda itu. Sekarang tugas kita di sini bagaimana cara menyusun ulasan, ya. Di sini ada ulasan setelah ditujukan pada pandangan sendiri tentunya. Jadi setelah kita membaca buku itu, kita memberikan ulasan. Minimal satu paragraf kita memberikan komentar kita tentang buku yang kita baca, apakah itu buku fiksi atau non fiksi, ya. Kemudian terakhir sekali kita memberikan yang dikatakan dengan pesannya. Ini hampir mirip dengan resensi, ya. Kalau beberapa bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang resensi, yaitu pertimbangan terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan, apakah buku itu layak atau tidak. Jadi kita sebagai resensi atau resensator yang memberikan ulasan, yang memberikan penilaian terhadap sebuah buku itu, mampu memberikan penilaian apakah itu buku itu layak atau tidak. Nah, demikian juga dengan memberikan ulasan tersebut. Jadi hampir mirip dengan resensi. Dengan demikian, bagaimana caranya? Ya, kalau dia buku fiksi, lebih condong kepada unsur intrinsik dari cerpen atau novel yang kalian baca. Yang terutama kalian memberikan ringkasan setelah Anda membaca, kemudian apa kira-kira pesan yang terkandung di dalam cerita itu. Kalau dia buku non fiksi, tentu Anda membaca apa manfaat yang kalian dapat dari membaca buku itu. Berikan sekitar satu paragraf yang merupakan ulasannya. Tentu kita tidak bisa memberikan ulasan yang baik kalau kita tidak membaca bukunya secara tuntas. Jadi jangan membaca sepotong atau mengambil hanya sedikit saja dari pertengahannya, tidak boleh. Kalian harus baca buku itu sampai tuntas. Ada dua buku yang kalian baca. Satu itu buku fiksi, boleh berupa cerita rakyat, boleh berupa cerpen atau novel. Kalian baca, setelah itu nanti kalian ulas dengan mencari unsur intrinsiknya dan mencari pesan yang terkandung. Tentu saja kalian harus meringkas minimal satu atau dua paragraf dari ringkasan dari buku yang kalian baca. Demikian juga dengan buku non fiksi, yaitu mungkin tentang biografi atau tentang kiat-kiat belajar yang baik. Itu bisa menjadi sebuah buku non fiksi, ya. Jadi kalian baca keseluruhan, kemudian apa manfaatnya, apa keunggulan dari buku itu. Sedikit mirip dengan resensi seperti dikatakan tadi. Bagaimana anak, mengerti nggak? Jadi tugas kalian cari dua buku fiksi dan non fiksi, kemudian kalian ulas. Bagaimana cara mengulasnya? Tentu baca dulu secara keseluruhan sampai tuntas, kemudian baru mulai kalian analisis. Mungkin ada tema yang terselubung, kemudian mungkin ada pesan yang terkandung di sana, kemudian kalian ringkas menurut pandanganmu sendiri. Boleh kamu menggunakan dengan pikiran atau kata-katamu sendiri yang mendukung bacaan yang kalian baca. Kira-kira bagaimana? Susah tidak? Nah, ini adalah tugas kita yang terakhir untuk semester ini. Karena pelajaran kita sudah habis, tetapi bukan berarti kita tidak belajar. Nanti kita kembali refleksi lagi dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Mungkin tentang teks prosedur kita ulang lagi, mungkin tentang karya ilmiah kita ulang lagi, resensi sudah kita ulang, kemudian mungkin drama, dan masih banyak pelajaran kita yang akan kita ulas nanti untuk pertemuan berikutnya. Namun untuk pertemuan kita yang terakhir ini hanya pada materi yang semester 2. Ingat, ya, bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas di classroom, tolong diisilah, karena itulah dasarnya nanti akumulasi nilai Anda untuk nilai kenaikan kelas.
Jadi anak-anak jangan bermalas-malas. Ibu masih tetap mengharapkan kalian mengerjakan tugas di classroom supaya nilainya penuh dan nanti bisa kita akumulasi dan rata-rata, sehingga nilai ini bisa membantu untuk nilai akhir semester dan nilai rapor Anda bisa menjadi meningkat dan bisa naik kelas dengan predikat sangat baik.